Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran ekonomi, alangkah baiknya bila kita semua berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat bermanfaat serta kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini dengan Ibu Alda, kita akan membahas mengenai pasar. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian pasar, mengidentifikasikan peran pasar, serta menjelaskan macam-macam pasar. Yuk kita mulai kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Pengertian pasar secara sempit yaitu sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Secara luas, pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Jika disimpulkan, pengertian pasar yaitu berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Selanjutnya, syarat pasar. Terdapat penjual dan pembeli. Tersedia barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Terjadinya transaksi antar penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar. Tersedianya media untuk berinteraksi antara penjual dan pembeli. Lalu ada fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi, yaitu pasar memungkinkan produsen berhubungan dengan konsumen, baik secara langsung maupun tidak, dengan perantara dalam perdagangan. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Harga pasar akan terbentuk dengan adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Yang terakhir, fungsi promosi. Pasar dapat digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan barang yang diproduksinya. Hal ini terutama untuk barang-barang baru. Lalu, ada peran pasar. Yang pertama, peran pasar bagi produsen, yaitu dapat membantu memperlancar penjualan hasil produksi sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi. Dan produsen juga dapat memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan untuk keperluan proses produksi. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen. Memudahkan konsumen memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, peranan pasar bagi pembangunan. Membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan melalui pajak dan retribusi. Dan yang terakhir, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Pasar turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, dan membuka lapangan kerja. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir yaitu macam-macam pasar. Menurut jenisnya, terdiri dari pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Yang kedua, menurut wujudnya, ada pasar konkret dan pasar abstrak. Yang ketiga, menurut luas jangkauan distribusi, ada pasar lokal, daerah, nasional, dan juga internasional. Yang keempat, menurut waktu jual beli, pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kelima, menurut nama tempat atau daerah, pasar Cikini, pasar Kramat Jati, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir, menurut barang yang dijual, yaitu pasar buah, pasar sayur. Cukup sekian pemaparan materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di Google Classroom.